kesempatan kepada kita untuk kita boleh hadir di tempat ini untuk mengikuti morning prayer di ruang doa. Kita mau memuji nama Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Allah hadir di setiap langkah perjalanan hidup kita. Tuhan itu selalu hadir untuk menuntun, membimbing kita. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan pagi hari ini masih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa di tempat ini, dan Tuhan masih memberikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan firman dan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Mari Tuhan pimpin acara ini Tuhan dari awal sampai selesai, berkati kami semua dan mampukan kami Tuhan, hanya Roh Kudus yang ada di hati kami untuk melakukan itu Tuhan. Kami serahkan semua persekutuan ini kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan kembali pujian dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan hadir untuk memberkati morning prayer pagi hari ini. Oleh karena itu gemburkanlah hati setiap kami ya Tuhan untuk boleh Engkau siapkan menerima berkat firman-Mu yang sebentar lagi ditaburkan. Kiranya benih firman Tuhan itu boleh tumbuh subur
dalam hati kami dan menggerakkan hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, juru selamat kami satu-satunya, kami mohonkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Jalan Keluar. Nats diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan, berbagai setiap kita yang bukan hanya membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi menyimpannya di dalam hidup kita dan melakukannya. Jalan keluar, itulah renungan yang saya beri judul Jalan Keluar, dan ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Yang pertama, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bapak Ibu, seringkali saya mendapat keluhan dari jemaat, Pak, hidup ini banyak cobaan, Pak. Biasanya cuma berkata, ya namanya hidup pasti banyak cobaan, Bu. Kalau banyak cucian namanya laundry. Jadi namanya hidup pasti banyak cobaan. Oleh karena itu Paulus ketika berbicara soal pencobaan, dia memakai kata jamak, pencobaan-pencobaan. Artinya memang pencobaan itu banyak sekali. Itulah sebabnya disebut cobaan. Kalau sedikit disebut cobain. Ya. Cobain kuenya kakak, cobain permennya ibu, nah itu cobain sedikit. Kalau banyak namanya doyan. Ya. Jadi namanya pencobaan, cobaan itu mesti banyak. Tetapi sekalipun banyak, ragamnya, banyak macamnya, pencobaan itu dikatakan pencobaan biasa. Bapak Ibu, pencobaan itu memang banyak macamnya, banyak ragamnya. Baik yang berkaitan dengan masalah sakit penyakit, dengan masalah perekonomian, masalah rumah tangga, masalah seksualitas, masalah pergumulan iman, relasi dengan sesama, berkaitan dengan masalah kesombongan, keserakahan, iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Pencobaan itu memang banyak macamnya, banyak ragamnya. Itulah sebabnya Paulus berkata pencobaan-pencobaan banyak. Tetapi sekalipun banyak, sekali lagi Paulus menegaskan pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Apa artinya biasa? Biasa itu artinya ya biasa. Tidak istimewa, tidak luar biasa. Biasa. Jadi kalau Bapak Ibu mengeluh, Pak saya banyak cobaan hidup Pak, sama. Semua orang juga punya cobaan hidup, biasa. Pendeta mengalami cobaan, jemaat mengalami cobaan. Orang miskin mengalami cobaan, orang kaya juga mengalami cobaan. Orang muda mengalami cobaan, orang tua juga mengalami cobaan. Laki-laki mengalami cobaan, perempuan juga mengalami cobaan. Semua orang mengalami pencobaan di dalam hidupnya. Itu biasa. Dan biasa itu juga berarti apa? Biasa, tidak istimewa, tidak luar biasa. Biasa. Bahkan biasa itu tidak berat karena ada standarnya yang sudah ditetapkan, yaitu tidak melebihi kekuatan manusia. Ini satu standar yang masuk akal, sekalipun pencobaan itu banyak, tetapi ia merupakan pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini menjadi satu penghiburan bagi kita yang sedang mengalami cobaan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami cobaan, tenang, biasa. Dan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Nah yang kedua, Allah memberi jaminan. Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bapak Ibu, Allah itu setia.
Ia tetap setia meskipun kita tidak setia. Walaupun kita seringkali meninggalkan Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia setia. Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur, ia setia menjaga kita, menjaga umatnya, orang-orang yang dikasihinya. Ia menjaga kita dan memastikan bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita, melampaui kekuatan kita. Ini artinya Allah memberi jaminan kepastian bahwa sekalipun pencobaan-pencobaan itu begitu banyak di hadapan kita, walaupun pencobaan-pencobaan itu ada di dalam kehidupan kita, banyak macam ragamnya, tetapi Allah memberi jaminan, Allah memberi kepastian bahwa cobaan itu adalah cobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Allah setia, ia mengenal kita secara pribadi, ia mengenal kekuatan masing-masing orang, ia mengenal kekuatan masing-masing umatnya, dan ia memberi jaminan, memberikan kepastian bahwa setiap orang kalau dia mengalami cobaan, Allah tidak akan membiarkan ia dicobai melampaui kekuatannya. Artinya apa? Seberapapun berat cobaan itu tetap merupakan cobaan yang dapat kita tanggung karena tidak melampaui kekuatan kita. Allah yang setia menjamin hal itu, memastikan hal itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, dan Allah yang setia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, merupakan puncak dari kasih pemeliharaan Allah. Dikatakan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang kaya dengan kata, sehingga untuk menyebut sesuatu hal dia dapat memakai kata-kata yang lain. Bahasa Indonesia itu kaya dengan kata. Satu contoh, kita bicara soal beras saja ya. Beras itu tidak disebut beras kalau dia masih melekat pada pohonnya. Beras yang masih melekat pada pohonnya disebut bulir padi. Nah, ketika dia dirontokkan dari bulir padi, dia disebut gabah, yaitu beras yang masih ada kulitnya. Nah, ketika dia digiling atau disosoh, penyosohan pertama itu melepaskan kulit dari biji berasnya itu. Kulit bagian luar itu kemudian akan dirontokkan, disosoh, dan kemudian menjadi tepung yang disebut dedak. Penyosohan kedua, kulit bagian dalam dirontokkan dan kemudian jadi tepung disebut bekatul. Nah, bagian dalamnya, bijinya itulah yang kemudian disebut sebagai beras. Itu kalau bijinya utuh, tidak pecah. Kalau pecah disebut menir. Ya. Nah, menir ini kalau dimasak dengan santan disebut meniran. Nah, itu beras. Nah, beras tidak lagi disebut beras kalau ia dimasak. Kalau dimasak dengan cara ditanak, maka dia akan menjadi nasi. Itu kalau campuran airnya pas, airnya tepat campurannya. Kalau kurang air, sedikit air, dia disebut kerak. Kalau kebanyakan air, dia menjadi bubur. Kalau airnya terlalu banyak, terlalu encer, dia disebut tajin. Itu kalau dimasak dengan cara ditanak. Kalau beras dimasak dengan cara dikukus, lain lagi sebutannya. Kalau dikukus dengan dibungkus daun kelapa muda, disebut ketupat. Kalau dibungkus dengan daun pisang, disebut lontong. Lontong itu kalau kosong tidak ada isinya. Kalau ada isinya lauk pauk disebut arem-arem. Nah, itu beras. Nah, beras itu akan tetap menjadi beras kalau disimpan. Kalau beras itu dibuang, maka dia disebut sampah. Nah, ini Bapak Ibu pasti tahu ya, segala sesuatu yang dibuang, dia disebut sampah. Tapi Bapak Ibu pasti tidak tahu bahwa sekalipun bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya dengan kata, tetapi bahasa Indonesia ternyata tidak punya kata lain untuk kata keluar. Ke atas disebut naik, ke bawah disebut turun, ke dalam disebut masuk, keluar disebut, coba ingat-ingat Bapak Ibu, keluar disebut apa? Nggak ada. Ke atas disebut naik, ada nama lainnya. Ke bawah disebut turun, ada nama lainnya. Ke dalam disebut masuk, ada nama lainnya. Tapi ketika bicara keluar,
Tidak ada kata lain untuk kata keluar, ya Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya mungkin ada banyak masalah, ada banyak cobaan, tidak ada jalan keluarnya. Karena tidak ada alternatif kata keluar. Tetapi hari ini kita mendapat penghiburan dari Allah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah yang setia memberi jaminan kepastian. Pencobaan yang kita hadapi, sekalipun banyak, dia dapat kita tanggung. Karena Allah memastikan tidak melampaui kekuatan kita. Dan indahnya adalah, sekalipun kita mengalami pencobaan, mungkin kita merasa berbeban berat, Allah memastikan akan memberi jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Oh Bapak Ibu, ini satu penghiburan yang indah. Sebagai penutup saya akan berikan contoh bagaimana Allah itu memberi jalan keluar ketika tidak ada jalan keluar menurut pandangan kita. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31 Bapak Ibu kalau kita baca. Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Baru saja mereka keluar dari Mesir, Firaun sudah gemes ya. Ia mengeraskan hatinya ingin mengejar bangsa Israel yang sudah dilepaskannya. Waktu itu bangsa Israel berkemah di Pihahirot, dekat di depan Baal Zephon, dekat Migdol, antara Migdol dengan laut Teberau. Jadi ketika mereka berkemah di Pihahirot itu mereka melihat debu mengepul dari jauh, pasukan Mesir datang, pasukan berkuda, Firaun dengan 600 kereta kudanya, dengan segala perwiranya ikut mengejar. Bagian belakang mereka melihat bangsa Mesir dikejar. Kanan kiri padang gurun, tidak ada tempat sembunyi. Di depan laut Teberau terbentang luas, tidak terseberangi, tidak ada jalan keluar. Belakang musuh mengejar, kanan kiri tempat tidak ada tempat sembunyi, depan laut membentang luas, tak terseberangi. Mereka berseru-seru kepada Musa, Musa, bukankah sudah kami kutuk? Apa tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami keluar untuk mati di padang gurun ini? Mereka mengeluh kepada Musa. Musa berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan karena rasanya tidak ada jalan keluar. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kamu mengalami cobaan, Allah memberi jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pasukan Mesir yang mengejar di belakang itu dihadang oleh malaikat Tuhan, jadi tiang awan yang menghalangi mereka sehingga semalam-malaman itu gelap gulita, ada jarak yang tak terseberangi antara pasukan Mesir dengan bangsa Israel yang berkemah di Pihahirot. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk maju, memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengangkat tangannya untuk membelah laut Teberau. Semalam-malaman dengan perantaran angin timur yang keras, Tuhan membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tengah laut itu sampai ke seberang seperti berjalan di tanah kering dengan air laut menjadi tembok di kanan kirinya. Rasanya tidak ada jalan keluar, belakang musuh mengejar, kanan kiri padang gurun, tidak ada tempat sembunyi, depan di laut. Tetapi Tuhan membuka jalan, memberi jalan keluar sehingga bangsa Israel selamat sampai ke seberang. Ketika pasukan Mesir berusaha untuk mengejar, maka Tuhan kembali membalikkan air laut itu sehingga semua pasukan itu tenggelam, binasa, tidak ada satupun yang selamat. Bapak Ibu, selalu ada jalan keluar untuk segala masalah cobaan di dalam hidup kita. Karena itulah janji Allah kepada kita. Hidup memang susah, hidup banyak masalah, hidup banyak cobaan, itulah hidup. Tetapi tidak usah gentar, karena pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, yang tidak melebihi kekuatan kita. Allah yang setia memastikan hal itu, dan Ia juga memberi jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang berbeban berat, punya masalah, menghadapi cobaan demi cobaan yang rasanya begitu berat. Saya mau katakan itu bukan pencobaan yang berat, itu pencobaan biasa. Allah tahu kekuatan kita, Ia tidak akan mencoba melampaui kekuatan kita. Yakin dan percayalah, bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu dapat menanggung segala cobaan itu. Pandemi sudah kita lalui begitu berat, tetapi kemarin kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Temanya apa? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oh, bangsa Indonesia bangsa yang luar biasa, jadi berkati Tuhan.
diberi kekuatan untuk menanggung segala perkara itu, melewati pandemi yang bikin negara-negara lain mungkin sampai hancur, ya, sampai jatuh miskin. Tetapi Indonesia bisa melewatinya. Dan puji Tuhan, kita anak-anak Tuhan diberkati luar biasa, sehingga kita masih bertahan hidup sampai saat ini, bahkan boleh terus hidup, melanjutkan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, hidup memang berat, hidup memang susah, ada banyak masalah, ada banyak cobaan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, ingat baik-baik, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa artinya biasa, tidak istimewa, tidak luar biasa. Bahkan pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Allah yang setia memastikan itu. Bahkan Allah memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Jadi masalah bukan lagi masalah selama masih ada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Allah hadir untuk memberi berkat kepada kita. Yakin dan percayalah. Sekalipun berat hidup kita, sekalipun banyak masalah, banyak cobaan, selama kita bersandar kepada Allah, Allah akan selalu memberi jalan keluar. Amin. Mari kita berdoa. Sekaligus kita akan berdoa syafaat untuk beberapa hal. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Tuhan. Sekalipun pandemi COVID-19 begitu berat menerpa kami, beberapa dari kami hilang kesehatan, bahkan kehilangan nyawa. Beberapa juga kehilangan mata pencarian. Ya Tuhan, begitu berat pandemi menerpa kami. 2 tahun lebih kami diterpa. Tetapi kami bersyukur Tuhan memimpin kami melewati pandemi itu, melewati badai yang begitu besar, sehingga saat ini kami boleh berjalan di tempat yang tenang. Kami berjalan di tengah laut seperti berjalan di tanah kering, dengan air laut di kanan kiri kami seperti tembok, sehingga kami bisa menyeberang dengan selamat. Tuhan, kami bersyukur ibadah kembali bisa dimulai secara onsite, tatap muka. Tuhan berkati supaya jemaat hadir dan boleh berkat kekuatan dari ibadah tatap muka. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, Tuhan pimpin jemaat untuk hadir bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan, persekutuan bersama-sama saudara seiman. Kami berdoa untuk ibadah minggu tanggal 11 September esok hari. Di GKI Peterongan dipimpin oleh Pendeta Rinta Kurniawati. Di Bajem Karanggawang dipimpin oleh Pendeta Krisna Diputra. Dan di Bajem Pudak Payung dipimpin oleh Pendeta Daniel K. Listia Budi. Tuhan berkati para pemberita firman ini, para pendeta. Tuhan urapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuasa Allah Roh Kudus. Memberkati jemaat Tuhan, sehingga mereka hadir beroleh berkat dan pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan pimpin untuk pengembangan poliklinik dan pembangunan gedung Hermon yang sedang dikerjakan. Tuhan berkati sehingga semuanya berlangsung dengan baik, baik kecukupan dana. Tuhan juga berkati para tukang yang bekerja, aman, selamat, tanpa kurang satu apapun juga. Jauhkan dari mara bahaya, dari bencana, dari kecelakaan. Tuhan berkati pengembangan poliklinik dan pembangunan gedung Hermon, sehingga selesai dengan baik dan boleh menjadi sarana prasarana yang memberkati tumbuh kembangnya gereja GKI Peterongan di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara morning prayer, juga untuk malam puji dan doa. Tuhan berkati supaya jemaat juga tergerak untuk hadir dan beroleh berkat dari doa-doa yang dinaikkan, dari firman yang diberitakan, dari puji-pujian yang dinaikkan. Tuhan berkati jemaat untuk hadir, terlibat di dalamnya, dan menjadi berkat bagi semua yang hadir maupun yang tidak hadir, yang boleh mendapat bagian untuk diceritakan, dibagikan kepadanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang punya pergumulan, sedang punya masalah, sedang merasa dicobai dan berbeban berat. Kiranya mereka juga boleh mendengar berita firman Tuhan hari ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Dan Allah yang setia, yang tidak pernah tidur ini, yang selalu berjaga, mengerti kekuatan umatnya, memastikan, memberi jaminan bahwa umatnya tidak akan dicobai melampaui kekuatannya. Bahkan Tuhan yang setia itu memberikan jalan keluar, sehingga setiap kami dapat menanggung
segala perkara itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terakhir ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, baik yang bekerja di pusat maupun di daerah dalam bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tuhan, Engkau berkati semuanya, pemerintah di pusat maupun di daerah, supaya mereka bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat untuk pemulihan ekonomi. Dialah tema yang dicanangkan di hari kemerdekaan yang lalu. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, betul-betul boleh mewarnai hidup berbangsa dan negara di tempat ini. Tuhan, bantu kami untuk pulih, untuk bangkit kembali, menata hidup kami sedemikian rupa, karena kami tahu Tuhan memberi kami kekuatan untuk menanggungnya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati negara kami, jadi bangsa yang kuat, bangsa yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih Tuhan, dan biarlah dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, kami ingat bahwa Engkau selalu beserta kami, Engkau setia, Engkau memberi kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Bapa, terima kasih, kita pujikan.